Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, dan juga untuk dosen pengajar yang saya hormati, yaitu Bapak Subelo. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak, bukan tentang hal-hal yang rumit, tapi sesuatu yang sering kita dengar namun jarang kita resapi, yaitu Pancasila. Kita semua tahu Pancasila adalah dasar dari negara. Kita hafal 5 silanya sejak SD. Tapi jujur saja, berapa banyak sih orang yang memahami dari makna Pancasila? Kita hafal kata-katanya, tapi belum tentu memahami apa maknanya. Nah, hari ini saya ingin membahas Pancasila dari sisi yang agak berbeda. Saya menamainya dengan Pancasila, filsafat sunyi di tengah bisinya dunia modern. Sekarang kita hidup di zaman yang sangat ramai informasi, ramai opini, dan juga ramai perdebatan. Kita bisa tahu apapun dalam hitungan detik, tapi anehnya pengetahuan itu nggak bikin kita selalu bikin bijak. Bung Karno pernah bilang, Pancasila bukan hasil pemikiran seorang, tapi hasil dari renungan mendalam dari jiwa bangsa. Kata renungan itu yang penting, karena di masa sekarang kita terlalu sibuk berpikir, tapi jarang merenung. Sibuk berbicara, tapi jarang mendengar. Padahal Pancasila itu lahir dari kebijaksanaan yang tenang. Bukan dari perdebatan yang keras. Ia bukan ide politik, tapi nafas batin bangsa. Teman-teman semua, coba kita lihat kehidupan sekarang. Kita sering berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi di dunia maya yang sekarang, kita mudah sekali saling sindir-sindiran, saling hujat. Kita tahu arti dari keadilan sosial, tapi masih banyak yang menutup mata terhadap ketimpangannya. Nah, inilah yang saya sebut krisis makna. Kita tahu banyak hal, tapi kita kehilangan rasa. Padahal di sila keempat, Pancasila mengajarkan kita tentang hikmat dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu beda dengan kecerdasan. Kalau cerdas, kita bisa menang debat. Tapi kalau bijak, kita tahu kapan kita harus diam. Dan terkadang justru di dalam diam itu, kita bisa melihat kebenaran dengan lebih jernih. Sekarang saya mau bahas sesuatu yang hampir nggak pernah dibicarakan, yaitu rasa malu. Bukan malu karena minder ya, tapi malu dalam arti moral. Malu berbuat salah meski tak ada yang melihat. Dulu rasa malu itu jadi bagian penting dari karakter bangsa kita. Malu untuk korupsi, malu untuk berbohong, dan malu untuk menipu orang. Dan sebenarnya rasa malu ini adalah wujud dari Pancasila juga, terutama di sila kedua dan kelima. Saya teringat satu kisah nyata dari seorang nelayan di Sulawesi. Ada seorang nelayan tua yang dikenal sangat jujur. Suatu hari, jaringnya menabrak perahu nelayan dan hasil tangkapannya jadi bercampur. Malam harinya, ia datang ke rumah nelayan itu untuk mengembalikan sebagian dari ikan yang telah ia ambil. Waktu ditanya, kenapa repot-repot? Dia cuma bilang, kalau saya ambil semua, mungkin saya kenyang malam ini. Tapi besok hati saya pasti lapar. Kalimat itu sangat sederhana, tapi dalam menurut saya. Itulah nilai Pancasila yang sejati. Bukan tentang hafalan, tapi tentang nurani. Tentang kesadaran bahwa keadilan bukan untuk dituntut dari orang lain, tetapi untuk dijaga dari diri sendiri. Lalu mari kita bicara tentang gotong royong. Biasanya kalau dengar kata itu langsung terfikirkan meronda, bersihin selokan, atau proyek sosial. Padahal maknanya jauh lebih luas daripada itu. Gotong royong itu sebenarnya spiritual sosial. Ia mengingatkan bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh satu sama lain, bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi untuk tetap merasa hidup. Saya punya contoh kecil, beberapa waktu lalu di sebuah kampus di Jawa Tengah, ada mahasiswa yang kehilangan ayahnya secara mendadak. Teman-teman sekelasnya langsung patungan, bukan karena disuruh, tapi karena empati yang mereka punya. Bahkan menemani keluarga itu sampai berhari-hari. Mereka bantu biaya pemakamannya juga. Itu bukan cuma kebaikan, itu Pancasila yang berjalan secara diam-diam.
Nggak pakai spanduk, nggak pakai seremoni, tapi nyata. Dan yang menarik di dunia barat, nilai kayak gitu sekarang lagi dikagumi atau lagi ngetren. Mereka menyebutnya social solidarity atau community empathy. Padahal kita sudah punya itu sejak dari dulu, lewat gotong royong. Jadi sebenarnya Pancasila itu bukan kuno, justru visioner. Ia mengajarkan keseimbangan antara modernitas dan kemanusiaan, antara logika dan juga rasa. Nah, bagian terakhir juga yang bagian selanjutnya ada juga yang jarang disadari dari kita semua. Pancasila adalah filsafat dari tanggung jawab. Kita sering bicara soal kebebasan, tapi lupa bahwa setiap kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada sesama, tanggung jawab kepada bangsa, dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Pancasila itu kayak kompas moral yang menjaga agar kebebasan kita nggak berubah jadi egoisme. Ia nggak membatasi, tapi menuntun. Sebagai mahasiswa, bentuk tanggung jawab itu bisa sederhana. Contohnya, jujur saat mengerjakan ujian, tidak mencontek, menghargai pendapat orang ketika ada orang lagi berbicara di depan kelas, lalu tidak menyebar hoaks. Kedengarannya kecil, tapi dari hal-hal kecil kayak gitu, karakter bangsa bisa terbentuk. Teman-teman, Pancasila mungkin jarang lagi dibicarakan dengan semangat seperti dulu. Tapi bukan berarti ia hilang. Ia hanya menunggu untuk didengarkan kembali dalam diam. Bung Karno pernah berkata, bangunlah dunia di mana semua bangsa dapat hidup dalam damai dan persaudaraan. Mungkin bagi kita tugasnya nggak sebesar itu. Cukup mulai dari diri sendiri dan lingkungan kecil, dari kebiasaan saling menghargai. Karena kalau semua orang melakukan itu, Pancasila tidak hanya dihafalkan, tapi dihidupkan. Dan di tengah dunia semakin bising ini, Pancasila akan tetap menjadi suara yang tenang, yang mengingatkan kita semua bahwa semodern apapun dunia ini, manusia sejati tetap diukur dari rasa, tanggung jawab, dan kemanusiaannya. Lalu, Pancasila dan krisis maknanya. Di zaman digital ini, teman-teman, kita hidup di masa yang serba cepat. Semua serba instan. Informasi datang seperti ombak, tak henti. Tapi di tengah derasnya arus digital ini, kadang kita kehilangan arah. Kita punya ribuan teman di media sosial, tetapi justru merasa makin sepi. Kita punya kebebasan berpendapat, tapi sering lupa etika dalam berkata. Disinilah Pancasila sebenarnya bisa jadi filter moral di dunia digital. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap tindakan kita, bahkan di dunia maya, tetap berada di bawah nilai moral dan tanggung jawab spiritual. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita bahwa di balik layar itu ada manusia juga, bukan sekedar akun. Dan di sila keempat, tentang musyawarah dan hikmat kebijaksanaan, bisa jadi pedoman agar kita tidak mudah menghakimi tanpa mendengar dulu. Bung Karno dulu pernah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keringat dan air mata rakyatnya. Dalam konteks sekarang, mungkin bisa kita ubah sedikit, bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap beradab di dunia digital. Karena kemajuan teknologi tanpa adab hanya akan melahirkan kebingungan yang baru. Jadi bukan berarti Pancasila itu kuno, balik lagi ya. Justru dia yang paling relevan untuk menuntut generasi digital agar tidak kehilangan arah. Lalu, gimana untuk menemukan kembali Indonesia di dalam diri? Kadang kita berpikir bahwa mencintai bangsa itu harus lewat hal besar, berjuang, berpolitik, berkorban, bahkan berperang. Padahal mencintai Indonesia bisa sesederhana mencintai diri sendiri dengan menjaga nurani. Ketika kita menolak menyontek, itu sudah bentuk kecil dari kejujuran. Dari sila pertama dan kedua hidup di situ. Ketika kita menghargai teman dari suku, agama, atau pandangan berbeda, itu wujud nyata dari sila ketiga, persatuan Indonesia.
Ketika kita berani menyuarakan kebenaran tanpa kebencian, itu artinya sila keempat, yaitu bekerja dalam diri kita. Dan ketika kita menolak bersikap egois, memilih berbagi, menolong, dan menghargai, disitulah sila kelima bernafas. Jadi, Pancasila itu bukan cuma milik negara, tetapi milik setiap manusia di Indonesia. Bukan hanya dibaca di upacara, tetapi dirasakan dalam sikap sehari-hari. Seperti kata Bung Karno lagi, jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menulis bab berikutnya. Hari ini kita, mahasiswa, adalah penulis bab itu. Dan tinta yang kita pakai bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Mulai dari hal kecil, menghargai dosen, tidak menyepelekan waktu, sering bantu teman yang kesulitan, karena dari hal-hal kecil itulah lahir bangsa yang besar. Pancasila bukan sekedar ideologi di kertas. Ia adalah cerminan jiwa bangsa, dan tugas kita adalah menjaga agar cermin itu tidak retak, tidak berdebu oleh ego, dan tidak terputar oleh zaman. Teman-teman, pada akhirnya dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai Pancasila akan selalu jadi rumah tempat kita pulang. Karena di sanalah kita menemukan arti kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian sejati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.